Karena ketika seseorang itu menikah terlalu muda, itu ada implikasinya terhadap kesehatan. Dengan menikah muda dan belum bisa membuat keputusan yang baik, resiko terhadap kekerasan seksual, kemudian penyimpangan seksual itu juga jadi lebih tinggi. Halo keluarga sehat, kembali lagi sama gue Nina di sini, dan hari ini gue ditemani sama Dokter Dika. Halo. Oke, hari ini tuh pembahasan ngobok hari ini ya, ngobrol dokter ini tuh cukup menarik menurut gue karena ini sebenarnya pembahasan yang sering menimbulkan perdebatan dan sering viral juga. Maksudnya kayak orang tuh nggak ada habisnya ngedebatin soal ini gitu. Yaitu soal nikah muda gitu. Nah, sekarang kita nggak akan ngebahas soal dari sisi yang lain-lain lah. Kita pasti tetap akan ngebahas dari sisi kesehatannya gitu kan. Dari sisi agama, sosial perlu kita bahas? Nggak usah ya. Kalau lo mau apa, Pak? Jangan mau. Oke, jadi ya kita akan ngebahas dari sisi kesehatan ya, karena memang anjuran usia nikah itu tidak hanya dikeluarkan oleh KUA dan segala macam, tapi kayak lembaga-lembaga kesehatan seperti WHO itu juga mengeluarkan usia yang dianjurkan bagi seseorang untuk menikah gitu kan. Jangan sampai bukan jangan sampai, tapi maksudnya kenapa usia itu ditetapkan? Alasannya adalah karena ketika seseorang itu menikah terlalu muda, itu ada implikasinya terhadap kesehatan. Betul. Ya kan? Nah, sebenarnya kenapa gitu? Kemudian soal nikah muda ini banyak dibahas gitu ya, banyak dibahas dari sisi kesehatannya gitu. Itu seperti apa sih sebenarnya bahayanya nikah muda itu sebenarnya apa? Bahayanya, oke. Jadi memang kalau yang namanya nikah muda itu pasti tidak hanya dari satu aspek gitu ya. Itu aspek yang justru tingginya itu adalah aspek sosialnya ya. Itu banyak alasan-alasan tertentu mengapa seseorang itu akhirnya menikah muda. Nah, untuk definisinya dulu, yang namanya nikah muda itu adalah ketika dia menikah di bawah usia 19 tahun. Oke. Seperti itu. Itu peraturannya seperti itu. Jadi kalau di bawah itu maka dianggap sebagai menikah muda. Terus itu gue potong ya. Itu kalau secara undang-undang ya. Betul. Itu secara peraturan gitu ya. Tapi mungkin balik lagi di sini bahwa definisi nikah muda tiap orang tuh mungkin bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Ada yang mungkin merasa nikah umur di atas 25 pun masih muda, ada juga. Cuma secara undang-undang memang batasnya adalah di 19 tahun. Iya, benar. Oke. Jadi memang definisi ini tidak ditetapkan pengen aja, kenapa nggak 17,5 tahun gitu kan ya. Jadi kenapa harus 19 tahun ini ya. Jadi memang kalau memang secara kesehatannya itu memang ada beberapa hal-hal yang di atas umur itu baru ditetapkan sebagai yang sudah cukup optimal untuk menikah. Nah, sebenarnya kenapa kalau misalnya di atas 20 tahun itu kalau misalnya menikah muda itu menjadi sebuah repot banget sih orang ngurusin gitu ya. Kenapa sih pengen nikah cinta? Ya emang kenapa? Atau alasannya juga gini, zaman dulu juga orang nikah muda-muda gitu kan. Iya, biasanya bener. Kan nenek-nenek kita itu nikah masih muda-muda, yang buktinya sampai sekarang masih baik-baik aja. Iya, gitu. Nah kan perkembangan ilmu pengetahuan itu berlanjut, semakin tahu lah kita ya. Nah, untuk dari kesehatan sendiri itu dengan menikah muda itu akan terjadi peningkatan resiko-resiko tertentu. Yang pertama adalah peningkatan resiko menular seksualnya itu. Jadi salah satunya adalah HIV. Jadi pengetahuan seksual itu ketika masih kanak-kanak remaja itu akan lebih sedikit pastinya ya dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Walaupun sekarang sudah mulai digerakkan tuh yang namanya sex education dan segala macam, itu adalah sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, kemudian selain itu adalah secara anatomis organ reproduksinya itu ya belum siap, baik mungkin lebih banyak ke arah wanita ya, karena kan wanita yang akan, kecuali sekarang pria sudah mengandung belum ya? Belum kan. Terakhir saya cek belum ya. Oke. Nah, jadi terutama wanita yang akan lebih lebih mengalami semuanya itu gitu ya. Jadi nanti wanita ini akan lebih rentan untuk terkena macam-macam resiko penyakit cervix atau rahim ya, terus kemudian payudara, kemudian nanti ketika hamil itu dia bisa kena anemia gitu. Walaupun itu di sepanjang kehamilan mau umur berapapun ya resiko itu ada, tapi kalau dia makin muda
tubuhnya akan semakin berat untuk menerimanya itu gitu. Nah kemudian jadi bisa sampai keguguran, perdarahan dan segala macam. Terus kemudian juga pada pernikahan yang lebih muda ini risiko kematiannya sebenarnya jadi lebih tinggi, 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih optimal gitu untuk menikah gitu. Kematian ibunya. Iya, kematian ibunya kan, ibunya yang harus bear with the baby gitu kan ya. Nah terus kemudian selain itu tidak hanya ibunya, namun ya bayinya itu sendiri. Ketika dia masih dalam masa pertumbuhan di usia yang lebih muda, dia kan sebenarnya butuh gizi untuk dirinya sendiri pula. Lah si anaknya kan juga pengen mestinya dapat gizi juga. Anaknya bisa jadi prematur, bisa jadi kurang gizi gitu. Terus kemudian bisa ada cacat bawaan dan segala macam. Kemudian yang lainnya adalah gangguan, misalnya ada gangguan psikologis. Pasti pengen main, tapi yang namanya orang hamil pasti dilarangnya ini itu kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Orang masih pengen. Nah sedangkan orang yang lebih dewasa pasti akan bisa berpikir, oh ya ini yang aku pikirin sekarang bukan hanya diriku sendiri tapi juga anakku gitu. Dan kemudian dengan menikah muda dan belum bisa membuat keputusan yang baik, resiko terhadap kekerasan seksual, kemudian penyimpangan seksual itu juga jadi lebih tinggi. Oke, jadi memang penetapan umur menikah itu bukan semata-mata dari sisi sosial dan budaya saja, tapi juga dari sisi kesehatannya juga. Karena memang ternyata seperti yang udah Dokter Dika bilang tadi ya gitu, dampaknya itu cukup signifikan terutama pada perempuannya. Ya kalau misalnya menikah muda dan kemudian kan menikah itu nanti korelasinya tentu kepada soal reproduksi ya, soal bagaimana kemudian nanti keluarga itu punya anak dan segala macam. Dan ketika seseorang atau seorang perempuan itu hamil di usia yang terlalu muda, maka resiko dia kena kanker serviks, kanker payudara itu juga meningkat, dan bahkan resiko mengalami kematian ketika hamil itu 5 kali lebih tinggi daripada orang yang perempuan yang hamil di usia yang lebih optimal lah, sudah cukup dewasa gitu ya. Oke, nah tapi kan kalau misalnya tadi yang lo bilang tadi gitu kan, itu kan semua dari sisi perempuan nih. Nah kalau dari sisi laki-lakinya tuh sebenarnya ada nggak sih? Karena kan kalau dari segi umur minimal menikah tuh sama 19 tahun kalau di undang-undang ya, antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah tapi ketika menikah di bawah usia 19 tahun, apa dampaknya bagi laki-laki gitu? Nah memang kalau untuk perempuan tadi kita tahu mulai dari dari organ reproduksinya, kemudian dampak saat kehamilannya, kemudian secara psikologis itu memang diangkut di pegangnya itu oleh bebannya itu adalah wanita. Syukur-syukur kalau suaminya itu lebih dewasa dan bisa memahami bahwa dia saat itu sedang berkembang. Syukur-syukur. Nah, tapi kalau tidak, ya dia akan mengalami itu sendirian gitu loh. Nah, kalau untuk laki-lakinya sebenarnya ada juga memang, tapi nggak seberat wanita, gitu, nggak seberat wanita. Dari organ reproduksinya sendiri itu ada peningkatan terhadap infeksi menular seksualnya, seperti itu. Terus kemudian kanker penis, seperti itu juga bisa. Terus kemudian dari kesehatan mentalnya sendiri, seperti depresi, stres, kemudian kecemasan yang timbul akibat hal-hal yang mestinya mungkin dia belum pikirin sekarang. Dia harus memikirkan misalnya, wah nih misalnya umur berapa ya, aku nikah umur 15 misalnya. 15 itu siapa sih? SMP SMA ya. Nah SMP SMA itu kan ya Allah nggak ngapain sih SMP. main PS kan segala macam. Lagi main PS tiba-tiba datang anaknya. Aduh tolong dong aku mau mandi dulu nih. Apa sih, ganggu aja emang nggak bisa sendiri. Wah terus kan itu hal-hal yang betul. Kecil itu jadi memicu stres segala macam gitu. Nah jadi laki-laki memang lebih sedikit, cuma tetap aja karena dia adalah kepala rumah tangga yang mestinya bisa mengatur, tapi dia saat itu belum bisa. Akhirnya ya sama juga sih dampaknya ya. Oke, jadi mungkin kalau dari perempuan tadi fisik dan mental gitu ya, pengaruhnya besar. Kalau laki-laki mungkin lebih ke mentalnya yang mungkin nanti akan terpengaruh ketika dia memikul beban sebagai kepala rumah tangga di usia yang masih sangat muda gitu, masih umur 16-17 tahun, bahkan tadi 15 tahun gitu ya. Aku 15 tahun ngapain ya? Iya makanya kan itu di depan sekolahan ada yang main Game Boy yang kalau udah selesai ditarik tuh, itu bukan SMP ya? Maaf, Anda ketahuan umurnya? Jangan dong.
Oke, nah iya itu tadi soal implikasi fisik dan mentalnya gitu. Gue tuh sempat baca juga gitu. Kan kalau misalnya kita menikah itu kan sebenarnya ya kalau misalnya kita bilang siap nggak siap ya nanti itu beda-beda tiap orang ya, kapan siapnya kapan enggaknya, dan definisi siap nggak siapnya gitu. Tapi ada satu hal yang menarik gitu yang gue baca waktu itu adalah soal brain maturity. Kan brain maturity yang kemudian nanti hubungannya adalah kepada kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik, gitu kan. Nah, brain maturity seseorang itu ternyata jauh lebih matangnya itu jauh lebih lama dari yang gue perkirakan sebenarnya. Karena kan maksudnya kita punya KTP umur berapa? 17 tahun ya kan. Kemudian itu tadi batas menikah umur 19 tahun. Tapi ternyata berdasarkan penelitian gitu kan, brain maturity laki-laki itu baru tercapai itu di usia 25 tahun. Dan perempuan 21 tahun kalau nggak salah gitu kan. Nah, sedangkan ketika dua orang ini yang belum mencapai brain maturity tadi menikah, misal umur 17-17 atau 18-19 atau 19-19 nih sama-sama legal gitu, tapi belum mencapai brain maturity gitu. Nah, apakah kemudian itu juga jadi satu pertimbangan sebenarnya untuk keputusan menetapkan usia menikah itu gitu, dan apakah sebenarnya sebesar apa sih pengaruh brain maturity itu terhadap seseorang gitu ketika mereka memutuskan untuk menikah, membangun rumah tangga dan segala macam gitu. Iya, jadi yang namanya brain maturity ini memang tapi sekali lagi ini nggak ajak ya, begitu ting 21 aku langsung major gitu ya, tidak dong gitu. Tapi ya dari pengalaman dan banyak faktor-faktor lain gitu. Tapi memang ini adalah cukup menarik gitu. Waktu itu gue pernah lihat di salah satu dokumenter di Netflix bahwa apa sih yang mempengaruhi remaja dalam memutuskan sesuatu gitu. Dan itu banyak dipengaruhi oleh peer pressure. Gitu. Nah, jadi lo bayangin ketika misalnya lo berumah tangga, lalu lo memutuskan permasalahan rumah tangga berdasarkan teman-teman lo yang sama-sama tidak mature gitu. Jadi itu menjadi faktor yang penting sebenarnya, bener, dan itu bener bahwa yang namanya wanita lebih cepat mature dibandingkan dengan laki-laki gitu. Dan itu memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar misalnya adalah ya pengalaman hidupnya, cara dia dididik, kemudian stres yang dialami dari faktor lingkungannya, pendidikannya, terus kemudian dari dalam sendiri bisa itu misalnya status gizinya seseorang, kemudian pola tidurnya. Jadi jangan yang namanya begadang-begadang itu ngaruh loh sama perkembangan otak, kagak mateng-mateng nanti. Oh iya benar-benar. Iya, jadi kan itu sangat penting gitu loh yang namanya pola tidur yang baik gitu. Terus kemudian stres fisik, terus kemudian secara stres mental, kemudian ekonomi, psikologis, kemudian apakah dia menggunakan obat-obatan tertentu segala macam, itu tuh pengaruhnya tuh sebenarnya banyak. Ada orang yang memang lebih cepat mature karena dia sudah ditempa dari kecil gitu ya. Tapi lo bayangin nggak, itu kan kondisi yang tidak optimal gitu. Kondisi yang tidak optimal bahwa sebenarnya dia butuh untuk berkembang, tapi yang dipakai itu jadi buat stres gitu. Jadi kan itu bukan seharusnya tidak seperti itu gitu. Harusnya nggak seperti itu. Jadi ya janganlah ketika sedang berkembang itu menambah-nambah stres dengan ya menikah itu menyenangkan ya, bukan bapak-bapak menyenangkan tapi pasti ada stresnya gitu ya. Pasti segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya kan gitu. Jadi dan ketika sudah lebih mature maka lebih bisa menanggulangi stres itu gitu. Jadi brain maturity itu penting sih, berpengaruh. Jadi kalau yang gue tangkap ya itu tadi yang lo bilang tadi, bahwa yang namanya ilmu penelitian, ilmu pengetahuan gitu kan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Ketika nenek-nenek kita menikah di usia 14 tahun dan itu adalah hal yang wajar, bukan berarti kemudian di tahun 2022 ini gitu itu masih menjadi sesuatu yang ketika ada ilmu pengetahuan yang bilang bahwa nikah umur 14 tuh nggak baik loh karena begini itu bukan kemudian kalau misalnya kita pakai alasan dulu nenek gue nggak apa-apa kok ya, tapi nenek lo itu sebenarnya tidak melalui lingkungan yang optimal gitu, seperti itu kan sebenarnya gitu kan. Tapi jadi
emang mau begitu lagi gitu. Gitu kan. Jadi memang zaman dulu ya belum ada penelitiannya gitu kan zaman dulu gitu. Jadi kenapa kemudian orang seperti itu ya mungkin memang karena tuntutan lingkungan zaman dulu dan segala macam. Tapi kalau sekarang ketika sudah dibuktikan bahwa itu tidak optimal, ya kenapa harus diulang lagi? Iya betul. Gitu. Suka ada misalnya gini, orang wah kamu nih kok habis lahiran, males nih, habis dulu nenek, abis lahiran langsung nyuci jongkok walah, gitu. Betul. Kan kita nggak tahu saat ada dari 10 nenek gitu, dari 10 nenek-nenek ini, betul. Mana yang akhirnya perdarahan ulang, gitu kan, gara-gara dia terlalu cepat melakukan aktivitas misalnya kayak gitu. Jadi ya nggak bisa dipukul rata kayak gitu ketika ada pengetahuan, ya kita tidak menghamba pada pengetahuan, tapi itu harus digunakan dengan baik kan dan bijaksana. Misal oke lah nikah muda habis itu tapi child free gitu. Tapi ini gue nggak tahu ya. Dasarnya seperti apa? Mungkin kalau dari sisi kesehatan, kalau child free kan belum. Tapi kalau child free kan belum tentu tidak melakukan hubungan seksual kan, gitu kan. Gitu. Dan menurut gue memang salah satu bahayanya itu bukan hanya ketika perempuan itu hamil, tapi berhubungan seks dimulai ketika terlalu muda pun. Terlalu muda, iya benar. Itu juga berbahaya. Startnya kan? Itu, jadi startnya bukan hanya ketika dia mengandung dan melahirkan gitu. Jadi startnya adalah ketika berhubungan seksual terlalu muda, ya itu udah start. Resikonya jadi hamil nggak hamil juga resikonya kan? Meningkat gitu. Begitu. Ya itu, jadi kalau misalnya tapi kalau soal child free atau enggak ya itu terserah lah pilihan masing-masing. Tapi kalau misalnya dari sisi pengetahuan dan kesehatannya gitu, memulai hubungan seksual terlalu muda memang implikasinya ya itu tadi sama gitu kan. Dan ini mungkin nanti bisa di cross check lagi atau mungkin nanti dokter Dika tahu jawabannya, tapi gue pernah baca juga bahwa ketika seorang perempuan itu memulai hubungan seksual terlalu cepat kan, kemudian dia nanti semua proses biologisnya itu juga nanti dipercepat gitu. Jadinya akhirnya dia bisa menopause dini lebih cepat dan segala macam gitu kan. Sedangkan menopause itu kaitannya balik lagi jangka panjang nih ya, menopause itu kan kaitannya lagi nanti sama osteoporosis lah. Iya benar, masalah kesehatan gitu banyak lah gitu. Jadi ya memang itu tadi gitu, kaitannya itu tidak hanya pada hamil dan melahirkan. Gitu, tapi juga pada waktu dimulainya hubungan seksual itu sendiri gitu, hamil nggak hamil ya. Dan lagian juga selain itu juga kualitas sih sebenarnya, kualitas berkeluarganya itu sendiri itu kan jadi lebih ada orang yang udah nikah aja dulu nanti rezeki mah datang gitu ya. Lah rezekinya maksudnya sih kita ngatur, kita juga percaya Tuhan membantu dalam segala sesuatunya gitu ya. Cuma kualitas itu juga yang membuat jadi sebuah masyarakat dan akhirnya jadi negara tuh juga jadi bagus tuh juga karena itu gitu. Betul. Kan ya, karena kualitas dari hal-hal yang pelajaran PMP apa ya? Kok PMP sih? Bukan dari tadi. Iya kan, PPKN unit terkecil itu adalah keluarga. Itu harus berkualitas untuk menghasilkan. Itu kayak mau kampanye ya. Salah. Coblos gitu. Udah mau masuk tahun 2023 mungkin lu udah daftar ke KPU nggak ya? Iya, jadi itu tadi gitu. Dan kalau misalnya balik lagi ke si nikah muda tadi ya gitu. Ini sekali lagi disclaimer bahwa ini bukan mungkin tidak semua seperti itu ya gitu. Maksudnya ya mungkin zaman sekarang ada yang kemudian nikah muda dan berhasil menghasilkan keluarga berkualitas dan segala macam ya maksudnya itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau misalnya itu bukan kasus umumnya outlier itu outlier seperti itu gitu. Jadi bless you. Jadi ya balik lagi bahwa itu memang keputusan masing-masing, tapi pada intinya adalah bahwa penetapan usia minimal menikah itu ada alasannya dari sisi kesehatan gitu ya. Nah, terakhir ini seru banget sebenarnya menurut gue bahasannya. Tapi terakhir nih, kan kalau misalnya sebelum nikah itu kan biasanya ada itu kan misalnya kayak vaksin atau apa gitu kan yang pemeriksaan kesehatan lah. Kalau di puskesmas tuh istilahnya apa? Caten bukan? Calon pengantin itu. Itu kan biasanya ada yang dijalani memang benar-benar gitu. Kalau misalnya mungkin ada beberapa orang kemudian memang dia datang ke fasilitas kesehatan sendiri gitu untuk full check up gitu sebelum menikah supaya mengetahui kondisi kesehatan masing-masing gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau secara kesehatan sebenarnya yang penting banget untuk diketahui gitu sebelum menikah itu sebenarnya apa? Karena
apa namanya, mungkin gitu ya, orang-orang yang menikah muda ini merasa oh gue masih sehat-sehat aja, atau ya maksudnya belum ada penyakit-penyakit yang mereka apa namanya mereka alami gitu, mungkin dengan badan yang masih fit, fisik yang masih fit gitu. Tapi sebenarnya secara umum kalau sebelum menikah tuh apa sih yang perlu diketahui dari segi kesehatan gitu? Ya jadi apa namanya memang nggak bisa dipukul rata gitu yang mananya, cuma biasanya sebelum menikah atau sebelum hamil itu akan dicekin sih, lebih ke hamil sih, itu torch yang apa pemeriksaannya virus-virus itu karena dia mempengaruhi janinnya. Tapi kan ada yang disebut dengan premarital check up itu ya. Nah itu biasanya adalah ngecekin secara umum kondisi tubuhnya itu. Misalnya apakah dia itu dalam keadaannya misalnya anemia, terus kemudian apakah ada masalah dari komponen darahnya itu, apakah ada dia infeksi, peradangan, terus kemudian apa namanya bisa sampai ke penyakit-penyakit tertentu seperti hemofilia ataupun thalassemia. Itu bisa dicek juga. Nah selain itu juga golongan darah sama resusnya. Nah itu penting untuk dicek juga karena apa? Karena nanti kalau misalnya anaknya lahir dengan resus yang berbeda kan itu kita bisa siap-siap. Gitu. Nah, nanti itu akan ada pemeriksaan lanjutannya. Selain itu juga ngecek seperti ya apa namanya untuk penyakit-penyakit infeksi menular seksualnya gitu, seperti misalnya sifilis, chlamydia atau HIV itu bisa juga dicek seperti itu. Nah, terus kemudian hepatitis B itu juga bisa dicek titernya. Terus kemudian apa namanya kira-kira penyebab kelainan lain di masa kehamilan gitu, misalnya mau cek untuk rahimnya apa segala macam, itu juga bisa untuk persiapan kehamilan. Cuma jangan sampai itu buat persiapan ya, tapi jangan sampai, mudah-mudahan sih jangan sampai batal nikah ya gara-gara ada sesuatu gitu. Jadi lebih ke preparation supaya nanti kalau misalnya pun menghadapi apa namanya ada penyakit tertentu udah lebih siap gitu. Iya, jadi itu memang jadi ya soal nanti jadi enggaknya itu terserah masing-masing ya gitu. Cuma masalahnya apa ya itu karena kan memang masalahnya virus-virus itu apalagi kalau yang kronis ya banyak yang nggak ada gejalanya ya. Sampai kemudian dia parah gitu kan. Itu kayak torch itu kenapa mesti diperiksa karena ketika kena virusnya ketika lagi hamil misalnya kayak rubella itu ibunya paling cuma apa ya? Ya kayak cacar aja kayak kan? demam dikit, terus kadang-kadang ada bercak terus hilang gitu. Jadi nggak sadar dan nggak parah di ibu hamilnya, tapi anaknya tiba-tiba ada cacat fisiknya gitu. Itu kan jadi perlu diketahui. Kalau rubella itu setahu gue juga bisa bikin anaknya buta ya, tuli buta gitu kan. Ya itu tadi gitu bahwa ya banyak lah yang harus dipertimbangkan dan dicek. Sekali lagi balik lagi bahwa ini tuh sekedar insight aja ya, insight dan alasan kenapa apa namanya usia minimal menikah itu kemudian ditetapkan. Tapi pilihan balik lagi ke diri masing-masing dan keluarga masing-masing. Jadi silahkan aja. Cuma itu tadi kalau dari segi kesehatan itulah plus minusnya. Tadi kita nggak ngomongin plus ya, tapi ya itulah hal-hal yang dipertimbangkan lah ya ketika mau menikah gitu, baik itu muda maupun tidak gitu dari segi kesehatannya. Oke. Thank you Dokter Dika atas waktunya hari ini. Sama-sama. Keluarga Sehat Q, kalau misalnya nih kalian berencana menikah gitu, terus kemudian masih mau tanya-tanya soal kesehatan lagi, bisa nih langsung chat dokter di aplikasi Kesehatan Sehat Q. Di situ bisa langsung chat dokter umum, dokter spesialis, banyak di sana ada semua. Jadi kalian bisa tanya-tanya soal kesehatan apapun, kesehatan reproduksi bisa, kesehatan apa namanya, kesehatan organ intim juga bisa, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Jadi ya silakan dicoba. Oke, thank you sudah mendengarkan untuk hari ini. Sampai jumpa di Ngobok episode selanjutnya. Bye. Tanya-tanya jodoh nggak?